Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga Firdausnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam masjid ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang saleh. Ayuhal ikhwah, inna min taufiqillah subhanahu wa ta'ala lil 'abdi an yaj'alahu miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya telah menjadikan sebagian dari manusia ini menjadi kunci-kunci atau menjadi kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. ومن كانت هذه صفته فقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة من شجر الجنة. Maka barang siapa yang sifatnya seperti ini, yaitu menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan, maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang-orang tersebut akan mendapatkan yaitu pohon di surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى وبطيب العيش. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dia akan mendapatkan yaitu al-husna, dan akan mendapatkan kehidupan yang sangat baik di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغالق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan di antara manusia ini orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara manusia ini ada yang menjadi penutup mawalik lisyar, yaitu penutup menjadi dan penutup pintu keburukan. Kemudian juga di antara manusia ada yang sebaliknya, yaitu mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pembuka atau kunci-kunci yang membuka pintu-pintu keburukan dan menjadi penutup yaitu pintu-pintu kebaikan. Wa huna uridu an as'alakum su'alan ala wa huwa man khairun nas alladhi kana miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Maka di sini Syekh akan menjelaskan dan melontarkan pertanyaan kepada kita semua, siapakah orang yang menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan tersebut? Nah, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa a'zamu miftahin khair wa mighlaqin syarr. Maka jawaban dari pertanyaan ini yaitu siapakah yaitu orang yang menjadi pintu-pintu kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan, maka jawabannya tidak lain adalah yang paling agung, yang paling besar, yang membuka pintu-pintu kebaikan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika idza aradna an nakuna mafatihah khair wa ghaliqa syarr fa'alaina an nata'assa bil habib al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ingin menjadi orang-orang yang
membuka pintu-pintu kebaikan, maka hendaklah dia mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sungguh kami telah menjadikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang patut untuk kita contoh semuanya. وهنا سؤال آخر، ما أول آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم؟ Di sini saya bertanya lagi, ayat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayat apa yang pertama kali diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, Iqra. Jawabannya yaitu Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Hadhihi awwal 4 ayat unzilat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'an al-Karim. Ayat ini, surat Al-Alaq ini merupakan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفي هذا بيان أن الخير كل الخير في طلب العلم الشرعي. Di sini menunjukkan, dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya semua kebaikan itu berputar kepada masalah ilmu, kembali kepada ilmu. فمن طلب العلم الشرعي وتعلم أحكام القرآن الكريم وأحكام السنة المطهرة عرف الحلال والحرام. Maka barang siapa yang mencari ilmu, dia belajar Al-Quran, dia belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengetahui yaitu kebaikan-kebaikan. Arafa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yaf'aluhu, wa arafa ma yakrahuhu Allah wa rasuluhu fa yajtanibuhu. Dia akan mengetahui apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kerjakan, dia laksanakan. Dan juga dengan belajar ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, dia akan mengetahui apa saja itu kejahatan, keburukan, dan dia akan meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. طلب العلم عرف الطريق الموصل إلى الجنة فسلكه، وعرف الطريق الموصل إلى النار فابتعد عنه. Maka barang siapa yang mencari ilmu, dia pasti akan mengetahui jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menempuh jalan-jalan tersebut. Dan dia juga akan mengetahui jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke dalam siksa api neraka, sehingga dia akan berusaha menjauhi api neraka tersebut. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمراد بالمسلم أي الذكر والأنثى، الصغير والكبير. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencarinya adalah mencari ilmu itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang dimasukkan dengan muslim ini baik dia laki-laki maupun juga perempuan. ولذلك لا يستوي من كان عالما ومن كان جاهلا. Oleh karena itu tidak akan sama antara orang yang jahil, orang yang tidak punya ilmu, dengan orang yang memiliki ilmu. فمن كان عالما فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بكل ما يحبه ويرضاه. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang sudah dia ketahui. ومن لم يكن
فإنه قد يفعل الفعل يظن أنه يتقرب به إلى الله وأنه يقربه إلى الله ولكنه في حقيقة الأمر يباعده عن الله. Dan barang siapa yang tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, maka bisa jadi dia melakukan suatu amalan yang dia kira amalan ini, ibadah ini bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata amalan tersebut justru jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. طالب العلم والذي يعرف الأحكام الشرعية فإنه يبادر إلى كل خير سواء كان في نفسه أو مع غيره. Maka seorang pencari ilmu dia akan berusaha mengamalkan ilmunya, mengamalkan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun juga untuk orang lain. وكذلك يبتعد عن الشر في نفسه وعن غيره. Dan dia juga akan berusaha menjauhi yaitu keburukan, baik keburukan itu pada dirinya ataupun juga kepada orang lain. طالب العلم يعمل الخير ويدل غيره على الخير. Maka seorang talibul ilmi, seorang yang belajar agama, mencari ilmu agama, dia akan menunjukkan kepada kebaikan. طالب العلم يبتعد عن الشر في نفسه ولا يوصل الشر إلى غيره بل يحذرهم منه. Maka seorang pencari ilmu dia akan melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan dia tidak akan menjauhi keburukan dari dirinya dan dia tidak akan menyampaikan keburukan tersebut kepada orang lain. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya bahwasanya tidak beriman seseorang sampai dia mencintai sesuatu yang baik untuk dirinya sebagaimana dia cinta juga kebaikan ini untuk yang lainnya. طالب العلم يحرص على نشر الخير بين الناس وعلى تذكيرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang pencari ilmu dia akan berusaha menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia dan juga dia akan berusaha yaitu memberikan peringatan kepada manusia dari hal-hal yang buruk. لأنه يعلم أنه له أجر الدلالة على الخير وأجر من فعل الخير. Karena dia mengetahui bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia sampaikan, dan dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. فهو يفعل الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. Dia melakukan kebaikan karena semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. فهو لا يفعل الفعل رياء ولا سمعة، لا يفعله من أجل مدح الناس وثنائهم. Dia tidak melakukan kebaikan tersebut karena ria atau karena ingin dipuji oleh orang atau ingin didengar oleh orang. وكذلك فإنه لا يفعل الشر ولا يحدثه بين الناس ولا ينشره بين الناس. Oleh karena itu dia tidak melakukan keburukan dan juga tidak menyampaikan keburukan kepada manusia dan tidak menyebarkan keburukan-keburukan di tengah manusia. لأنه يعلم أنه من فعل الشر فعليه الوزر
وإن دل على الشر فعليه وزر كل من عمل بهذا الشر. Karena apabila dia melakukan keburukan, dia akan mendapatkan dosanya. Dia akan mendapatkan hasil dari keburukan yang dia lakukan tersebut. Begitu juga apabila dia yaitu menunjukkan keburukan tersebut kepada orang lain, dia pun akan mendapatkan dosa apabila orang lain melakukan keburukan dikarenakan dari apa yang dia tunjukkan. وبهذا ثبت الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, yang artinya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang baik, amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Kemudian sebaliknya, barang siapa yang memberikan contoh amalan yang buruk kepada manusia, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukan perbuatan buruk tersebut. أيها الإخوة، إن الواحد منا إذا أراد أن يكون مفتاحا للخير فعليه أن يكون مفتاحا للخير أولا على نفسه. Ikhwan sekalian, barang siapa yang ingin menjadi kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan, maka hendaklah dia mulai dari dirinya sendiri. فعليه أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Maka hendaklah dia memperbaiki dirinya, hubungannya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. فيعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة. Dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sahihah, yaitu ibadah yang benar. ويكون مخلصا لله عز وجل في هذه العبادة. Dan ibadah tersebut juga harus dilakukan dengan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Allah Subhanahu wa taala selalu yaitu muraqabah, selalu mengawasi dirinya. ولذلك لا يتكلم كلاما ولا يفعل فعلا ولا يقول أيضا في خاطره شيء إلا مما يحبه الله عز وجل. Maka dia tidaklah melakukan suatu perbuatan ataupun juga berkata dengan perkataan ataupun terlintas dalam pikirannya sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, bantulah aku untuk dapat bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan bantulah aku ya Allah Subhanahu wa taala agar aku dapat beribadah kepadamu dengan ibadah yang baik. فهو يتوكل على الله عز وجل في جميع أموره. Maka dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, dia akan bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di segala urusan-urusannya. وهو يعلم أن الأمور كلها بيد الله عز وجل. Dia mengetahui bahwasanya semua urusan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. فتجده يوحد الله عز وجل
ويفرده بالعبادة. Maka engkau lihat dia adalah seorang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن أصلح ما بينه وبين ربه عز وجل فإنه يصلح ما بينه وبين الناس. Maka barang siapa yang dia telah melakukan perbaikan untuk dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti dia akan yaitu melakukan menunjukkan kebaikan-kebaikan, akan berlaku baik juga di antara sesama manusia. فتجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Dia akan mengajak manusia kepada al-ma'ruf, kepada kebaikan, dan dia akan melarang manusia dari perbuatan-perbuatan mungkar. ويعلم الناس الخير ويحذرهم من الشر. Dia akan mengajarkan kepada manusia yaitu kebaikan-kebaikan, dan dia akan mencegah manusia, memperingatkan manusia dari keburukan-keburukan. فتجده يتعامل مع الناس كما يتعامل مع نفسه ويحب لهم الخير كما يحبه لنفسه ويكره لهم الشر كما يكرهه لنفسه. Maka dia akan bermuamalah, bergaul dengan manusia sebagaimana dia memperlakukan dirinya. Dia takut keburukan menimpa dirinya, maka juga dia takut yaitu keburukan itu menimpa orang lain. Dia senang kebaikan ada pada dirinya, maka begitu juga dia senang karena kebaikan itu ada pada orang lain. ويوضح ذلك تحية الإسلام لما يلتقي المسلم مع المسلم يقول له السلام عليكم. Maka ini sangat sesuai dengan yaitu seorang muslim yang mana apabila dia berjumpa dengan muslim lainnya, maka dia akan mengatakan assalamualaikum. ما معنى هذه التحية الخالدة؟ Apa makna ucapan yaitu penghormatan ini, yaitu ucapan assalamualaikum? معناها أنك سالم من كل أذى وشر يصلك مني. Maknanya adalah bahwasanya engkau selamat dari keburukan-keburukan dan dari gangguan-gangguan yang akan menimpa diri. فأنت سالم في نفسك وأهلك ومالك من شره ألا يصلك مني شر أبدا. Maka arti daripada ucapan assalamualaikum ini artinya engkau selamat dan juga keluargamu selamat, dan juga anggota keluargamu selamat dari segala bentuk-bentuk kejahatan dan keburukan-keburukan. فمن فهم معنى هذه التحية هل يصل منه أذى لإخوانه المسلمين؟ Maka apabila seorang dia paham makna daripada tahiyat ini, yaitu ucapan assalamualaikum, maka apakah dia akan melakukan keburukan kepada saudaranya yang muslim lainnya? هل يقع منه الغش أو الخديعة أو الربا أو غير ذلك من الشرور؟ Apakah dia akan berkhianat? Apakah dia akan menipu saudaranya? Apakah dia akan melakukan keburukan-keburukan lainnya kepada saudaranya? من حسد وحقد وغيره. Dari sifat hasad ataupun misalnya dari sifat dengki, apakah itu akan dia lakukan kepada orang lain? بل تجده متواضعا لا يتكبر على خلق الله. Dia tidak akan melakukan, tentu dia akan melakukan. Bahkan dia akan menunjukkan yaitu sifat seorang yang khudu, sifat orang yang rendah hati, dan dia tidak akan congkak, tidak akan angkuh di hadapan saudara-saudaranya yang lain. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang muslim itu, yaitu seorang muslim yang sejati, yang sebenarnya adalah seorang yang mana orang lain selamat, muslim yang lainnya selamat, baik dari ucapannya, dari lisannya maupun dari perbuatannya. ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن من أمنه
الناس على دمائهم وأعراضهم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seorang muslim itu adalah seorang orang mukmin itu adalah seorang yang aman. Orang lain merasa aman, baik dari sisi yaitu gangguan terhadap dirinya ataupun dari yang lain. وهذا أيها الإخوة أعظم ميثاق في حقوق الإنسان. Ini merupakan sebuah yaitu perjanjian yang sangat besar di dalam hak-hak manusia. فقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في أكبر اجتماع اجتمع فيه الصحابة رضي الله عنهم وذلك في حجة الوداع في خطبة عرفة. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah, yaitu pernah berpidato di tengah-tengah kumpulan banyak manusia, yaitu di hadapan para kaum muslimin, para sahabat-sahabat beliau, yaitu ketika haji wada. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar yaitu berwasiat kepada wanita dengan wasiat yang baik. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan riba. وقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam khutbahnya tersebut, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya darah kalian, kemudian juga harta kalian, kemudian juga kehormatan kalian haram, sebagaimana haramnya yaitu tempat ini, haramnya hari ini, haramnya bulan ini. أيها الإخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم منا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق عليه عزيز عليه ما عنتم حريص علينا صلى الله عليه وسلم في كل ما يكون فيه صلاحنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة بالمؤمنين رؤوف رحيم فصلوات الله وسلامه عليه. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasul, sungguh telah datang kepada kalian yaitu seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat berat apa yang menimpa umatnya ini, yaitu kesusahan yang menimpa umatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat untuk kepada umatnya agar umatnya ini mendapatkan kebaikan-kebaikan. أيها الإخوة إن الدين الإسلامي دين كامل من جميع الوجوه لا نقص فيه. Ikhwah sekalian, ketahuilah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap dari segala sisinya. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam agama Islam ini. فقد أمر بكل خير ونهى عن كل شر. Islam memerintahkan segala kebaikan dan Islam ini melarang segala bentuk keburukan-keburukan. Allah Ta'ala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku lengkapi nikmatku kepada kalian. Al-yawma yaitu hari tersebut yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, maksudnya itu hari Arafah. Pada hari Arafah
Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam ini. ولذلك الإسلام كنز عظيم كلما تعلمنا أحكامه كلما أخذت من هذا الكنز بحسب اجتهادك. Maka Islam ini merupakan kanzun azim, yaitu perbendaharaan, kekayaan yang sangat besar, yang mana semua kebutuhan manusia ini ada dijelaskan di dalam agama Islam. ولذلك علينا أن نحرص كل الحرص في اغتنام الأوقات في تعلم الأحكام الشرعية. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul berusaha memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mempelajari yaitu hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam ini. والعلم سهل على من سلك طريقه. Ketahuilah ikhwah sekalian bahwasanya ilmu itu sangat mudah. Ilmu itu tak sulit. Bagi siapa? Bagi orang yang punya keinginan untuk menempuh belajar, untuk mencari ilmu. Maka barang siapa yang punya niat kesungguhan untuk mempelajari agama Islam, maka pasti akan sangat mudah dia mendapatkan ilmu tersebut. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allum. Artinya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan belajar. فلا بد لمن أراد أن يتعلم أن يحضر دروس العلم وأن يقرأ بكتب العلم. Maka siapa yang ingin belajar, dia harus mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia harus membaca kitab-kitab para ulama. وأن يصبر على طلب العلم. Dia juga harus bersabar di dalam mencari ilmu. وأن يكثر من الدعاء أن يرزقه الله علما نافعا. Dan dia juga harus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. والعلم أيها الإخوة يستطيعه الكبير والصغير. Ilmu ini wahai saudara-saudaraku sekalian bisa sangat mudah dipelajari baik oleh orang-orang yang masih kecil maupun orang-orang yang sudah tua usianya. فلا أحد يقول أنا تقدم بي العمر ولا أستطيع طلب العلم. Maka jangan ada seorang mengatakan, saya sudah tua, saya sudah berusia, berumur lanjut, saya tak bisa lagi untuk mencari ilmu. Jangan ada yang mengatakan seperti ini. قبل فترة من الزمن رأيت امرأة أتمت حفظ القرآن الكريم وعمرها فوق 80 وهي لا تقرأ ولا تكتب. Maka beberapa waktu yang lalu, saya mendapati ada seorang wanita yang sudah lanjut usia, dia sudah hafal Al-Quran, dia bisa menghafal Quran dengan sempurna dan sedangkan umurnya sudah lebih dari 80 tahun. Umurnya lebih 80 tahun, ternyata dia bisa hafal Al-Quran sempurna. Maka kita jangan sampai mengatakan saya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk mencari ilmu, saya sudah tua. Maka ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. ولذلك علينا أن نجتهد وأن نعلم أن أفضل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو طلب العلم. Maka dari itu kita harus semangat, kita harus bersungguh-sungguh untuk memfokuskan diri kita, memberikan kesempatan waktu pada diri kita untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وبالمثل bahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ada peribahasa yang sudah diterjemahkan oleh saya tadi. Jadi bisa bahasa Indonesia tapi dikit-dikit. Ada peribahasa sedikit apa tadi? Lama-lama jadi bukit. Jadi belajar itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jangan sampai
sehingga ingin dalam satu hari ingin dihafal semua, ingin diraih semua, nggak bisa. Jadi peribahasa mengatakan sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Ya, dikit-dikit nanti akan banyak sampai seorang bisa menghafal Al-Quran. فكما نحرص على أمور دنيانا فينبغي أن يكون حرصنا على أمور ديننا أشد وأعظم. Maka barang siapa yang dia punya perhatian dengan urusan dunianya, maka dia semestinya lebih perhatian lagi, lebih semangat lagi di dalam memperhatikan urusan-urusan agama dan urusan-urusan akhiratnya. لأن هذه الدنيا مهما عشنا فيها فهي قصيرة سريعة، والحياة الأخرى هي المستقر وفيها الملذات والنعيم. Maka dunia ini, walaupun kita bagaimanapun kondisi kita di dalamnya, dunia ini tetap qasir, dunia ini tetap singkat dan akan musnah, akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat merupakan kehidupan yang panjang, kehidupan yang abadi, yang selama-lamanya.
Sekarang waktu yang diberikan oleh saya kesempatan untuk bertanya. Betul yang ingin bertanya sekarang. Ada soal saya. Assalamualaikum. Saya hal yajuzu dia ila walidain. Apakah boleh yaitu riya kepada kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، والرياء لا يكون إلا في العبادة، فلا يجوز لا للوالدين ولا لغيرهما. نعم. Ria, ya tak boleh ria. Ria itu dilarang. Baik ria kepada kedua orang tua ataupun kepada yang lain. Ria hukumnya tak boleh. Dia hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syekh. Saya uridu soal kaifa ma ma huwa at-tariq lil sifati al-ujub wa li talib al-ilm min sifat al-riya akhlas min sifat al-riya wal ujub bi talab al-ilm wa bi al-amal bi al-ilm. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara mengatasi menghindari sifat ujub, sifat riya pada penuntut ilmu dan juga pada waktu mengamalkan ilmu tersebut. نعم، من كان صادقا في طلب العلم فإنه لما يتعلم ويعلم حكم الرياء فإن ذلك سيكون سببا في بعده عن الرياء. Jawabannya saya menjelaskan dari jawaban untuk pertanyaan ini bahwasanya siapa yang betul-betul ingin mencari ilmu, dia betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dia akan mendapati cara terbebas dari sifat dia tersebut. فإنه لما يطلب العلم يعلم أن الرياء ذنب لا يغفره الله عز وجل، وأن الرياء ذنب يحبط العمل، وأن الرياء يجعل صاحبه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، إلى غير ذلك من الوعيد الذي جاء في عقوبة الرياء، فيكون ذلك حاملا له إلى إخلاص العمل لله عز وجل. Karena dia apabila dia telah mencari ilmu, dia akan mengetahui yaitu dampak-dampak buruk dari riya ini. Bahwasanya riya ini bisa yaitu menghapuskan pahala. Riya ini akan menjadikan seseorang tidak mendapatkan yaitu pahala dari amalannya. Oleh karena itu dia akan menjauhi sifat-sifat riya tersebut.
ada pertanyaan, Assalamualaikum, apakah ada taubat untuk dosa jariah? Soal Syekh, hal hunaka taubat liman fa'ala dzambun al-jari, al-ismul jari, man dosa jariah, dzambun yang mustamir, belum jari نعم عليه أن يقطع هذه السنة السيئة، وإن لم يستطع فعليه أن يحاربها بكل الصور ويبين خطأها ويحذر منها ويسأل الله عز وجل أن يغفر له. Barang siapa yang melakukan perbuatan yaitu dosa jariah atau disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang melakukan sunnah sayyi'ah, mengajarkan keburukan kepada orang lain, maka dia harus berhenti. Dia harus menghentikan perbuatan tersebut dari dirinya, dan dia juga harus menjelaskan, menjelaskan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan atau diajarkan kepada orang lain tersebut. Assalamualaikum Syekhana. Nah, soal saya, ma nasihatukum li tullabil ilmi alladhi yashukku alaihi fi talabil ilmi li ajli al-lughah, yani lughatul arabiyyah alaihi mashaqqa alaihi wa su'uba alaihi. Ma nasihatukum li hadha at-talib? Ini ada pertanyaan, nasihat antum wahai Syekh bagi orang-orang yang mencari ilmu yang susah mencari ilmu karena sisi bahasanya yang berat, yang dia masih kurang bisa memahami bahasa Arab. Nah, نقول لا تجعل اللغة حاجزا بينك وبين طالب العلم، فنحن في هذا الزمان تستطيع أن تطلب العلم ولو لم تعرف اللغة العربية، وذلك من خلال الاستماع إلى الأساتذة الذين يشرحون ويدرسون باللغة الإندونيسية. Saya menjelaskan kata beliau, sesungguhnya seorang yang tidak bisa memahami bahasa seperti bahasa Arab ini bukan jadi alasan, bukan jadi penghalang dia untuk belajar, karena banyak cara, banyak wasilah untuk bisa memahami ilmu melalui yaitu penjelasan para ustaz. Oleh karena itu seorang pencari ilmu hendaklah dia bertanya kepada ustaz, penjelasan dari para ahli ilmu, para ustaz itu bisa dia dapatkan. Oleh karena itu alasan yaitu bahwasanya bahasa Arab itu susah sehingga menjadi penghalang, ini tidak bisa menjadi alasan bagi seorang untuk mencari ilmu. نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم، فلا بد من التعلم والصبر في طلب العلم. Saya mengatakan, saya ingat dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-ilmu bita'allum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar. Jadi nggak ada alasan, nggak ada alasan kita, maksudnya saya tidak bisa belajar agama dengan alasan ini dan itu, karena bahasanya dan lain sebagainya. Dan bahwasanya mencari ilmu itu harus dijalani dengan bersabar. Baik, bismillah.
Saya narju nasihatakum ya Syekh, kaifa nuhassin akhlaqana la siyama li thulabil ilmi wa kaifa akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan, mohon nasihatnya Syekh, cara memperbagus akhlak sama bagi mencari ilmu dan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. هذا السؤال يحتاج إلى محاضرات، ولكن الجواب في السؤال عليك أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ في كتب الشمائل التي تذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه، وتتأسى به صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، يعني من لم يكن عنده حلم يتحلم ويحاول أن يتعلم الحلم حتى تصبح هذه الصفة فيه، وكذلك باقي الصفات. Baik, saya menjelaskan pertanyaan ini, jawabannya ini membutuhkan waktu yang panjang, butuh muhadarah khusus, tidak cukup untuk menjawabnya dengan waktu yang singkat ini. Tetapi jawabannya sebenarnya sudah ada pada pertanyaan ini, yang mana pada intinya seorang yang ingin memperbaiki akhlaknya, dia harus membaca sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari-hari. Karena itu tadi saya menjelaskan bahwasanya ini membutuhkan waktu yang panjang, tak cukup, butuh muhadarah lagi untuk menjelaskan pertanyaan ini. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, kata beliau, al-ilmu bittahallum. Artinya kita tak boleh tergesa-gesa. Kita tak boleh tergesa, kita harus sabar. Al-ilmu bittahallum. Tak boleh tergesa-gesa, harus sabar. Dan sabar itu harus dilakukan dengan latihan. Jadi mencari ilmu ini, sekali lagi, ini pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sementara. Kalau mau mencari ilmu, mencari ilmu di waktu yang lain. Banyak kesempatan untuk mencari ilmu. Ini hanya sekedar yaitu pertemuan singkat yang menjadi wasilah agar kita semangat untuk mencari ilmu. Pertanyaan dari wanita atau laki-laki mana sih? Ini kayaknya pertanyaan dari wanita, tapi pertanyaannya panjang. Kita bacakan ya. Kaifa terjadi akhlak Islam? Kaifa terjadi akhlak Islam? Li'annahu hadis sunnah ala hadis kita di Asyura, hadis kita di Nadiyaw di Islam di Islam dari ini pertanyaan yang terakhir. Ini pertanyaan dalam meneladani akhlak salaf. Dulu mereka sangat takut atau menghindari ketenaran. As-salaf la yuhibbu suhra. Para salaf dulu tak ingin tenar atau dikenal oleh orang banyak. Bagaimana dengan zaman sekarang? Pada zaman medsos, manusia berlomba-lomba untuk terkenal. Tentunya dengan berbagai tujuan. Ada yang untuk bisnis dan juga untuk dakwah. Bagaimana hukumnya sih? Bagaimana hukum syuhra? الشهرة كما ورد السؤال كان يهرب منها السلف،
ولكن في زماننا الكل يبحث عن الشهرة، وهذا بسبب التأثر بالكفار وبسبب ضعف الإخلاص. فالواجب على الداعية وطالب العلم أن يهرب من الشهرة وأن لا يحرص عليه وأن يبتعد عن سبل هذه الشهرة. وليس معنى ذلك أنه لا يدعو إلى الله ولا يعلم الناس، لكن عليه دائما أن يراجع الإخلاص وأن يصحح النية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. Saya menjelaskan tentang masalah hukum seorang yang ingin terkenal, ingin syuhrah. Bagaimana hukum orang yang ingin terkenal? Maka beliau mengatakan orang-orang salaf dulu, para ulama-ulama dulu terutama, mereka sangat ingin menjauhi syuhrah, ingin menjadi orang populer, orang terkenal. Bahkan mereka berlari agar jangan sampai menjadi orang yang terkenal. Akan tetapi pada zaman sekarang ini sebaliknya, orang berlomba-lomba berlari mengejar bagaimana dirinya bisa terkenal, terutama melalui media-media yang ada sekarang. Dan itu tidak lain adalah meniru orang kafir. Jadi cara-cara ingin menjadi orang terkenal itu adalah sikap seorang yang terpengaruh dengan gaya-gaya orang kafir, cara-cara orang kafir, dan ini tidak perlu kita ikuti. Jadi kita harus menjauhi dan berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bisa jadi syuhrah ini akan terkenal itu merupakan masuk daripada masuk ke dalam pintu-pintu riya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas di dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. كتابا أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق ويسر هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خيرا كل من كان سببا في هذا اللقاء، والشكر لكم على حرصكم وحسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم لكل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, tadi itu ya, saya mendoakan ya, mudah-mudahan muhadarah pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang mendapatkan kita bisa mendapatkan faedah manfaat dari pertemuan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah, jadi orang-orang yang dapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.